Masih mengulas soal form Kamen Rider. Semoga kamu nggak bosan ya dengan ulasan seperti ini. Tapi jujur, memang tema semacam ini adalah yang paling menarik untuk dibahas pada franchise Kamen Rider. Sebab saat ini, nilai jual tertinggi untuk waralaba Kamen Rider series adalah karena mereka punya changing form dengan berbagai macam bentuk dan juga kategori tertentu. Dan kali ini, kita akan mengulas tentang fusion form atau form gabungan dari berbagai macam form lainnya. Fusion form pada dasarnya berbeda dengan mix and match form yang ada seperti di Kamen Rider Double, Kamen Rider Build, ataupun semacamnya. Karena itu akan ada ulasan tersendiri nantinya. Dan kita hanya akan membatasi pada protagonis ridernya saja, dan tidak termasuk final form yang memiliki konsep fusion, seperti Decade Complete Form dan juga lain-lain. Itu juga akan ada ulasan lainnya. Kalau masih bingung, coba langsung saja kita simak 10 Kamen Rider Fusion Form versi Tokuvex Indonesia. Agito Trinity Form, Kamen Rider Agito. Seperti yang kita tahu, Agito memiliki form dasar berwarna gold yang disebut sebagai ground form, dengan tambahan dua form standar lainnya yang dinamakan Storm dengan warna biru yang bersenjatakan tombak, serta Flame yang berwarna merah dengan bersenjatakan pedang. Namun bagaimana jika ketiganya digabungkan menjadi satu? Pertama kali digunakan pada episode ke-26 ketika Soichi Sugami atau Kamen Rider Agito yang pada dasarnya mengalami amnesia. Tiba-tiba ia mendapatkan kembali memorinya dan bisa mengakses tiga form yang digabungkan menjadi satu yang disebut sebagai Trinity Form, yakni Flame di tangan kanan dan juga Storm di tangan kiri, yang memungkinkannya bisa mengakses dua senjata sekaligus, yakni Storm Halberd dan juga Flame Saber, yang secara otomatis bisa menggandakan kekuatannya. Ketika Soichi sekali lagi kehilangan ingatannya, kekuatan dari Trinity Form pun menghilang. Namun ia akhirnya mendapatkan kembali ingatannya secara permanen dan sekarang dapat mengakses Trinity Form sekali lagi. Jadi total kemunculan Trinity Form hanya ada pada dua episode saja, yakni 26 dan 27. Sisanya muncul pada kesempatan spesial setelah season Agito tamat. Climax Form dan juga Super Climax Form Kamen Rider Den-O hampir sama seperti sebelumnya, di mana Climax Form adalah gabungan dari 4 form dasar Den-O yang diwakili oleh 4 Imagine Taros yang menjadi form dalam tubuh Ryotaro Nogami. Form ini diakses menggunakan ponsel lipat bernama K-Taros yang didapat dari sisa-sisa pasir dari para Imagine Deadliner, dan perangkat ini pun ditautkan pada Den-O Belt untuk bisa menggabungkan semua wajah Imagine tersebut untuk menjadi armor baru. Form ini pertama kali dipakai pada episode ke-28 dan cukup sering digunakan sepanjang series, walaupun kendalanya adalah kesulitan untuk menyatukan perilaku para Taros yang berbeda-beda dan juga nyeleneh tersebut. Uniknya, pada movie Chōden-o Kamen Rider Den-O and Decade Neo Generation The Movie, ada tambahan lagi yang disebut sebagai Super Climax Form, dengan hanya menambahkan satu Imagine lagi, yakni Sick, yang menjadi tambahan sayap di belakangnya. Dan meskipun tidak jauh lebih kuat daripada bentuk original Climax sebelumnya, Den-O mendapat kelincahan dan lompatan yang jauh lebih baik daripada biasanya. Walaupun kocaknya, para Taros mengeluhkan form ini menjadi semakin sempit di dalam satu tubuh Den-O. Kiva Doga Baki, Kamen Rider Kiva, masih sama seperti dua seniornya tadi, sebab ini juga menyatukan berbagai macam form standar dalam satu bentuk armor, di mana mirip seperti Den-O. Kiva juga memperoleh form lanjutannya dari proses perasukan para monster sidekicknya, yakni Garuru Form yang berwarna biru bersenjatakan pedang, kemudian Basha Form yang berwarna hijau dengan bersenjatakan pistol, dan juga Doga Form dengan persenjataan berupa palu dan berwarna ungu. Pertama kali digunakan pada episode ke-18 dengan menggunakan 3 Fustel sekaligus dan menjadikan Garuru sebagai lengan kiri, Basha sebagai lengan kanan, dan juga Doga menjadi armor tubuh.
dan otomatis ini memungkinkan Kiva bisa menggunakan semua senjata dari 3 arm monster sekaligus. Namun karena bahaya yang ditimbulkannya, Kiva hanya bisa bertahan selama 5 menit sebab berpotensi mematikan bagi dirinya. Jadi, ini hanya digunakan pada episode ke-18 dan juga episode spesial Televikun. Dan bahkan, Emperor Form yang merupakan final form Kiva pun bisa mengakses Doga Baki pada versi net movie Televikun yang sama. Walaupun secara continuity, episode ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan TV seriesnya. Wizard All Dragon, Kamen Rider Wizard. Seperti yang kita ketahui, mulai pada episode ke-9, Haruto mendapatkan evolusi baru dari form dasarnya yang disebut sebagai Dragon Form. Mirip-mirip seperti Kuga Rising Form yang merupakan upgrade version dari basic formnya, hanya saja punya perbedaan yang agak signifikan. Mulai dari bentuk armor hingga kekuatannya yang menjadi lebih powerful dari sebelumnya, seperti Flame Dragon, Hurricane Dragon, Water Dragon, dan juga Land Dragon, yang masing-masing mewakili salah satu anatomi dragonnya seperti kepala, cakar, ekor, dan juga sayap. Dan mulai pada episode ke-23, Wizard menggunakan perangkat baru yang disebut sebagai Drago Timer untuk bisa mengakses semua Dragon Style sekaligus. Bahkan bisa memanggil versi form dirinya yang lain seolah menggandakan diri. Dan dengan alat yang dimaksud, akhirnya semua Dragon Style bisa disatukan dalam satu tubuh menjadi All Dragon, yang melengkapi semua anatomi naga tersebut menjadi satu tubuh yang utuh. Bahkan di movie spesial Kamen Rider Wizard in Magic Land, Haruto mendapatkan final form spesial yang disebut sebagai Infinity Dragon Style. Prinsipnya sama saja seperti All Dragon, hanya saja ini berada pada final form dan bersifat sementara saja. Grateful Damashi dan Heisei Damashi, Kamen Rider Ghost. Mungkin ini mendekati dengan final form, walaupun sedikit ada perbedaan konsep, di mana Grateful Damashi adalah form yang memungkinkan Ghost dapat menggabungkan 15 Ghost Parkas sekaligus memanfaatkan 15 kekuatan dari Damashi tersebut dan juga senjatanya masing-masing, dengan menggunakan perangkat baru yang disebut sebagai Icon Driver G. Pertama kali digunakan pada episode ke-23, di mana Kamen Rider Ghost berhadapan dengan Jebel dalam wujud Gamma Ultima. Dan dengan form Grateful Damashi, kemampuan pukulan atau serangannya menjadi jauh lebih powerful, ditambah lagi dengan penyatuan semua Damashi yang membentuk sebuah formasi untuk menghasilkan tendangan yang disebut sebagai Grateful Omega Drive. Sama halnya pada versi spin-off, ada form Heisei Damashi yang memungkinkan Ghost bisa menyatukan kekuatan dari semua Kamen Rider Heisei dalam satu tubuh. Jadi konsepnya sangat mirip dengan Grateful Damashi, hanya saja logo-logo yang dipakai adalah para Heisei Kamen Rider. Dengan form ini, Ghost dapat memadukan kekuatan dari berbagai senior Kamen Rider-nya tersebut, seperti meningkatkan kecepatan, jurus, dan apapun yang identik dengan Rider era Heisei sebelum dirinya. Zio Trinity, Kamen Rider Zio. Berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab Zio Trinity adalah penggabungan jiwa dari 3 Kamen Rider berbeda, yakni Zio, Geis, dan juga Woz yang dipadukan dalam satu tubuh. Proses Henshin Zio Trinity sifatnya sangat mutlak, karena dapat dijalankan bahkan ketika komponen-komponennya berjauhan. Walaupun misalnya Woz dan Geis berada dalam dunia yang berbeda atau bahkan dalam garis waktu yang berbeda, sehingga mereka bisa ditransfer langsung kepada tubuh Zio. Setelah form ini diakses, Sogo, Geis, dan juga Black Woz muncul dalam ruangan gelap dengan sebuah jarum jam besar. Siapapun yang ditunjuk oleh jarum jam tersebut dapat mengambil kendali penuh atas Zio Trinity. Dan seperti Agito Trinity Form, Zio Trinity dapat menggunakan senjata apapun yang digunakan oleh Zio, Geis, ataupun Woz. Luar biasanya lagi, form ini juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan Another Rider yang telah menyerap kekuatan Rider lainnya, seperti Another Blade yang juga telah menyerap kekuatan Chalice, membuatnya cukup powerful untuk berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh.
Shining Assault Hopper Kamen Rider Zero One. Hampir sama seperti sebelumnya, bahwa form ini juga merupakan upgrade yang menggabungkan kekuatan Kamen Rider Zero One Shining Hopper dan juga Vulcan Assault Wolf yang dapat diakses menggunakan Shining Assault Hopper Progress Key pada perangkat Hidden Zero One drivernya, yang pertama kali tentu saja digunakan pada episode ke-15. Dalam form ini, kekuatan pukulan, tendangan, dan tinggi lompatan Zero One semuanya meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan Shining Hopper tentunya. Namun hal ini otomatis menurunkan kecepatan larinya yang kini setara dengan Vulcan Shooting Wolf. Berbeda dengan Vulcan Assault Wolf, Zero One mampu menggunakan bentuk ini tanpa mengalami damage pada tubuhnya. Hal itu karena form ini dilengkapi dengan Shine System yang secara eksponensial meningkatkan kemampuan serangan dan defensifnya menjadi jauh lebih kuat. Namun, karena form ini terkoneksi dengan Arc lewat perangkat Assault Wolf, membuat cukup banyak kemarahan yang tertumpuk pada saat penggunaannya, dan bisa beresiko menyebabkan Zero One mengamuk atau hilang kesadaran. Karena alasan inilah, Aruto Hiden berhenti menggunakannya dan kembali hanya menggunakan form Shining Hopper. Almighty Saber Kamen Rider Saber agak aneh dalam form yang berikut ini, sebab Almighty Saber nyatanya memiliki keidentikan bentuk dengan form paling dasarnya, apalagi kalau bukan Brave Dragon. Namun jangan salah mengira tentang form yang satu ini, sebab Almighty Saber adalah fusion form yang berbasis naga milik Saber yang dapat diakses menggunakan Wonder Almighty Wonderite Book pada perangkat Belt Seiken Sword Driver-nya. Buku ini terbentuk dari ritual Luna yang melibatkan 6 Seiken pertama dan juga diri fisik Luna sendiri. Oleh sebab itu, device ini memiliki akses ke semua jurus dari semua Wonderite Book yang ada. Dan meskipun bentuknya secara estetik identik dengan Brave Dragon seperti yang tadi kita sebutkan, statistiknya jauh lebih besar melampaui bentuk Cross Saber, bahkan melampaui kemampuan Storius dalam berbagai sisi, sehingga menjadikannya sebagai form terkuat yang ada pada serial Saber sejauh ini. Dan oleh sebab itu, Almighty Saber hanya muncul secara eksklusif pada episode ke-47 Kamen Rider Saber, yakni pada pertempuran finalnya saja. Jack Revise Kamen Rider Revise agak membingungkan dalam segmen kali ini, sebab seperti yang kalian semua tahu bahwa Kamen Rider Revise dan Vice bisa melakukan remix dengan memadukan tubuh mereka menjadi hewan-hewan atau genom yang beragam bentuknya. Namun apakah itu masuk dalam kategori fusion form atau mungkin justru monster atau animal form? Maka dari itu susah sekali dalam menggolongkan Revise dalam kasus ini. Namun ada titik terang mendekati pada pertengahan seasonnya, sebab ada form unik yang disebut sebagai Jack Revise, di mana pada episode ke-24, Iki dan juga inner demon-nya yang bernama Vice tiba-tiba bertukar posisi, di mana Vice memiliki tubuh fisik, sementara Iki berada pada bentuk roh iblis akibat dari percobaan Rolling Vice Stem. Namun kemudian, setelah men-scanning Rek Vice Stem pada Rolling Vice Stem, keduanya lalu kembali seperti semula dan bersatu dalam satu tubuh menjadi Jack Revise form. Uniknya, Iki dan juga Vice tetap berada dalam satu tubuh meskipun saat tidak berubah. Namun form ini tetap memiliki kelemahan, terutama saat mayor antagonisnya yang bernama Gifu bangkit, sehingga Vice dalam Jack Revise bisa mengamuk dan hilang kendali. Dan oleh karena itu, setelah terbebas dari pengaruh Gifu, mereka menghasilkan form baru yang disebut sebagai Kamen Rider Revise, yang diakses menggunakan Thunder Gale Vice Stem. Berbeda dengan Jack Revise, di mana form ini dapat dikendalikan oleh Iki dan juga Vice, dan keduanya kini dapat berpisah secara normal ketika mereka kembali seperti semula. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Laser Boost Form Kamen Rider Geats, dan yang terakhir sejauh ini adalah dari Kamen Rider yang baru tamat beberapa waktu yang lalu.
Pada episode ke-28, Ace Ukyo mendapatkan perangkat Laser Rise Riser milik Zin atau Kamen Rider Zin yang dapat ditautkan pada slot sebelah kanannya, dan juga Boost Mark II Buckle yang diletakkan pada slot sebelah kiri pada belt Desire Driver. Dan secara teoretikal, Laser Boost Form adalah penggabungan kekuatan Kamen Rider Zin dan juga Kamen Rider Geats Boost Mark II. Pertama kali digunakan pada episode ke-28, di mana selain peningkatan kecepatan dan juga tenaga Geats secara signifikan, penggunaan form ini memungkinkan Geats menggunakan Boost Mark II Buckle tanpa mengalami kelelahan atau pengurangan energi yang berlebihan. Selain itu, kemampuan form ini memungkinkan Geats menggunakan kemampuan yang jauh lebih fantastis daripada Rise Buckle standar. Dan seperti Zin, Geats dapat memanipulasi vektor materi dan energi ke segala arah dan bahkan dapat memanfaatkannya untuk membuat musuh tidak bisa bergerak di udara. Selain itu, tentu saja Geats dapat menggunakan Laser Rise Riser sebagai senjatanya. Jadi walaupun terlihat sangat simpel, Laser Boost Form cukup membantu dalam beberapa pertarungan. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.